Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Apa sih itu elektrokimia? Elektrokimia adalah cabang ilmu kimia yang berkenaan dengan interkonvensi energi listrik dan energi kimia. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian-bagian dari elektrokimia. Pada elektrokimia, dikenal dua istilah, yaitu sel volta atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan sel elektrokimia yang menghasilkan energi listrik diperoleh dari reaksi kimia yang berlangsung secara spontan. Sel volta atau sel galvanik ini diperoleh dari gabungan ilmuwan yang bernama Alexander Volta dan Luigi Galvani pada tahun 1786. Reaksi kimia yang dimaksudkan pada sel volta adalah reaksi redoks, di mana tempat terjadinya reaksi ini disebut dengan elektroda. Elektroda pada sel volta dibagi atas dua, yaitu katoda dengan kutub positif dan anoda kutub negatif. Dikenal pula istilah deret volta. Pada deret volta, logam-logam dari kiri ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi, atau logam-logam dari kanan ke kiri makin mudah mengalami reaksi oksidasi. Ini adalah contoh deret volta. Pada sel volta juga dikenal istilah potensial sel atau enol sel yang merupakan beda potensial yang terjadi pada kedua elektroda. Selanjutnya, kita akan masuk pada poin kedua, yaitu sel elektrolisis. Berbeda dengan sel volta, sel elektrolisis merupakan sel elektrokimia yang menggunakan sumber energi listrik untuk mengubah reaksi kimia yang terjadi. Pada sel elektrolisis juga terdapat elektroda, yaitu katoda dengan kutub negatif dan anoda dengan kutub positif. Reaksi yang terjadi pada sel elektrolisis bergantung dari bentuk elektrolit dan elektroda yang digunakan. Jadi, reaksi dalam sel elektrolisis dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan. Dalam bentuk lelehan atau leburan, ion-ion dalam suatu elektrolit dapat bergerak bebas. Ion negatif, yaitu anion, akan bergerak menuju anode, melepaskan elektron dan mengalami reaksi oksidasi, dan ion positif atau kation akan bergerak menuju katode, menerima elektron dan mengalami reaksi reduksi. Yang kedua adalah sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda tidak reaktif atau inert. Pada sel elektrolisis dengan larutan elektrolit atau air sebagai pelarut, reaksi yang terjadi pada katode dan anode berdasarkan kompetisi nilai potensial elektrode atau reduksi standar spesies yang terlibat dalam reaksi redoks. Elektrode platina, karbon, dan emas adalah elektrode inert yang tidak terlibat dalam reaksi redoks. Yang ketiga adalah sel elektrolisis dengan larutan elektrolit dengan elektroda reaktif. Elektroda yang digunakan adalah elektroda logam. Logam-logam reaktif atau golongan transisi mudah melepaskan elektron dan mengalami oksidasi, sehingga penggunaan logam reaktif selain PT, C, dan AU sebagai elektroda hanya mempengaruhi reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda. 3, 2, 1.
Sekian video pembelajaran elektrokimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.